Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kita hari ini. eh, Video yang membahas tentang contoh-contoh soal hambatan listrik. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang hambatan listrik. Secara matematis, hambatan listrik ditulis sebagai R sama dengan Rho kali L per A, di mana R itu adalah hambatan, Rho itu adalah nilai hambat jenis, L itu adalah panjang penghantar, dan A adalah luas penampang. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui R itu berbanding lurus dengan Rho, R berbanding lurus dengan panjang penampang, R berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, itu yang harus kita ketahui sebelum kita membahas tentang contoh-contoh soal. Nah, mari kita bahas soal yang pertama. Sebuah kawat panjangnya 10 meter. Jadi, kita ketahui panjangnya 10 meter berarti L sama dengan 10 meter dengan luas penampang 2 mm kuadrat. Luas penampang 2 mm kuadrat dan hambatan jenisnya Rho sama dengan 0,05 ohm milimeter kuadrat per meter. Tentukanlah hambatan kawat tersebut. Jadi yang ditanyakan adalah berapa sih nilai R-nya. Nah, ini soal yang sangat sederhana, jadi kita sisa memasukkan angkanya saja. Jadi untuk menyelesaikannya berarti R sama dengan Rho kali L per A. Rho sama dengan 0,05 ohm milimeter kuadrat per meter kali L 10 meter per A-nya adalah 2 mm kuadrat. Jadi biasanya kan kalau kita dapat soal jika luas penampangnya milimeter kuadrat, nah biasanya kita harus mengubahnya ke meter. Namun dalam kasus ini tidak usah kita merubahnya ke ke meter kuadrat karena diketahui rho-nya sudah dalam ohm milimeter kuadrat per meter. Jadi kita tidak usah mengubahnya. Sekarang kalau dimasukkan dalam persamaan, kita bisa melihat milimeter kuadratnya bisa disaling bagi, hasilnya 1. Jika habis jadi tersisa ohm. Hasil perkaliannya 0,05 kali 10 kan 0,5 sisa per 2, hasilnya 0,25 ohm. Jadi jawabannya adalah 0,25 ohm. Next, dalam suatu percobaan untuk menentukan grafik hubungan hambatan R dengan luas penampang kawat A digunakan beberapa kawat yang berbeda luas penampangnya, tetapi hambatan jenis Rho dan panjang L-nya sama. Hubungan antara R dan A cenderung membentuk grafik seperti. Nah, ini bentuk grafiknya. Jadi, untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengetahui hubungan antara R dan A. Hubungan dari persamaan R sama dengan Rho kali L per A, diketahui hubungannya adalah R berbanding terbalik dengan A. Jika nilai A naik,
jika nilai R naik, maka nilai A akan turun. Atau jika A turun, R naik, atau A naik, berarti R-nya akan turun. Ya. Nah, diketahui nilai rho dan L-nya kan sama, jadi tidak usah dikhawatirkan. Jadi yang kita lihat hanya R dan A. Nah, kita coba buat grafik. Nah, jika misalnya yang kita ubah adalah nilai A, jika nilai A-nya bertambah berarti ke arah X positif, ya, ke arah X positif, maka apa yang terjadi pada R-nya? Maka jika A bertambah ke X positif, maka R-nya akan turun. Nanti akan membentuk grafik yang titik-titiknya arahnya ke bawah seperti ini. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, kalau grafik pada A itu menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Jika A-nya bertambah, R-nya juga bertambah. Itu tidak sesuai dengan persamaan. Berarti A bukan. D dan C juga tidak menunjukkan hubungan berbanding terbalik. Sedangkan E menunjukkan berbanding terbalik, tapi bentuknya dalam bentuk grafik eksponensial. Ya, sedangkan rumusnya itu tidak menunjukkan begitu, ya. Jadi yang paling tepat adalah B. Oke, soal selanjutnya, suatu penghantar yang panjangnya L dan luas penampangnya adalah A memiliki hambatan R. Jika penghantar yang sejenis dengan panjang 2L dan luas penampang 0,5A, maka besarnya hambatan adalah, nah ini soal ya yang menunjukkan dua keadaan. Ada keadaan yang pertama, ya, keadaan yang pertama itu R1-nya adalah R, A1-nya adalah A, L1-nya adalah L. Nah, keadaan keduanya R2 sama dengan, nah itu yang dicari ya, A2-nya adalah 0,5A, ya, atau setengah kali dari luas penampang yang pertama, dan L2-nya adalah 2 kali panjang yang pertama, 2L. Sedangkan rho-nya, rho 1 sama dengan rho 2 tetap. Ya, karena dikatakan di sini penghantar yang sejenis, berarti tidak ada perbedaan antara hambatan jenis yang pertama dan yang kedua. Nah, perbandingan R1 dan R2-nya adalah ya, rho 1 kali L1 per A1 per rho 2 kali L2 per A2. Ini kan rho 1 dan rho 2 adalah sama. R1 nilainya R per R2 L1 L per A per 2L per 0,5A. Jika menemukan bentuk yang seperti ini, maka R per R2 sama dengan
0,5A kali L per 2L kali A. Coret, coret, coret. 0,5 bagi 2 hasilnya kan 0,25. 0,25. Bentuk seperti ini bisa disederhanakan. R per R2 kan sama dengan 1/4. 0,25 kan sama saja dengan 1/4. Jadi kali silang R2 sama dengan 4R. Jadi nilainya adalah E, ya. Oke, soal selanjutnya, tabel di bawah ini merupakan hasil percobaan 5 jenis kawat yang mempunyai hambatan yang sama. Berarti nilai R-nya untuk kawat 1, 2, 3, 4, dan 5 sama semua. R-nya sama semua. Berdasarkan tabel di atas, kawat yang mempunyai hambatan jenis terbesar yang ditanyakan adalah hambatan jenis atau rho. Nah, dari persamaan R sama dengan rho kali L per A, maka nilai rho sama dengan, nah ini kan A-nya dulu kita lihat, A-nya kan dibagi, pindah ruas nanti dikali R kali A. Nah, terus L itu kan rho kali L dikali L, pindah ruas nanti bagi L, berarti bagi L. Nah, rho sama dengan R kali A per L. Nah, diketahui dari soal nilai R-nya itu sama. Jadi dapat disederhanakan rho-nya itu berbanding lurus dengan nilai A per L. Nah, bisa kita lihat yang pertama nilai rho-nya itu sebanding dengan A per L, luas penampang A, panjang L, berarti Y per X. Rho 1 itu Y per X. Yang kedua, rho 2 nya Y per 2X. Yang ketiga, rho 3 3Y per 0,5 X, atau bisa disederhanakan 6Y per X, ya. Kalau misalnya yang di atas kali 2, bawah kali 2, ya, itu ya. Nah, yang keempat, rho 4 sebanding dengan 2Y per 0,2X. Nah, kalau dibulatkan, nah misalnya ini di atas dikali 5, jadi 10Y per 5 kali 0,2 kan 1X. Nah, yang kelima, rho 5-nya itu 0,5Y per 5X, sama saja dengan 0,1X 0,1Y per X. Nah, ditanyakan nilai hambatan jenis yang terbesar. Cari yang memiliki koefisien yang terbesar. Nilai koefisien yang terbesar. Jadi yang terbesar itu adalah ini, nomor 4. Jadi jawabannya adalah D.